Belanda. Belanda, pemerintah kapitalis Hindia Belanda. Pada saat itu muncullah rombongan komunis. Komunis dari mana? Asal komunis dari mana? Salah. Udah gede ngomongnya salah lagi. Asal komunis Indonesia dari mana? Israel. Mesir lagi jauh. Soviet. Indonesia didatangkan komunis dari Belanda. Datang komunis, rombongan komunis, 85 rombongan komunis, tokoh-tokoh komunis datang ke Indonesia di tahun 1914 yang dipimpin oleh tokoh komunis Hans Niklis. Nama tokoh komunisnya. Dia datang ke Indonesia, ya, dia membuat satu organisasi, ya, yang dibuat oleh Belanda, dan semuanya Belanda yang membuat, cuma adanya di Indonesia. Dia membuat satu organisasi yang namanya ISDB. Apa ISDB? ISDB singkatan kalau dalam bahasa Belandanya, ya, ISDB itu integri, ya, sosial demokrasi sosial. Dalam artinya, ya, organisasi sosialis buruh. Pada saat itu saudara, mereka semua foto ketua MU kita, alhamdulillah. Ya, salaman semua lama tuh. Akhirnya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merekrut, mereka mengajak para buruh, para petani untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Akhirnya para buruh, organisasi semuanya, para buruh, para petani masuk dalam organisasi tersebut. Kenapa? Sehingga pada saat itu ada SI, Serikat Islam, yang dipimpin dan didirikan oleh HOS Cokroaminoto, ikut bergabung. Serikat Islam ikut bergabung. Kenapa? Karena pada saat itu ada janji-janji yang dijanjikan oleh komunis. Pada saat itu komunis tidak menamakan dirinya komunis, menamakan dirinya serikat, untuk memperdayakan bahwa ini adalah untuk demokrasi, kemenangan, dan keamanan bangsa Republik Indonesia. Dijanjikan oleh komunis. Komunis itu janji yang enak-enak, padahal itu nggak enak. Dijanjikan kalau kalian ikut dalam organisasi ISDB, karena yang mendirikannya adalah orang Belanda, sedangkan Belanda itu lagi menjajah berkuasa di Indonesia, maka kalian akan aman, kalian tidak akan diganggu, kehidupan kalian akan nyaman. Siapa yang tidak mau kehidupan demikian? Karena yang berbicaranya dianggapnya orang Belanda pada saat itu yang menguasai pemerintah kapitalis Hindia Belanda, maka mereka berduyun-duyun ingin merasakan keamanan. Karena hidup dijajah itu tidak enak. Seenak-enaknya kita mendapatkan fasilitas dari penjajah, lebih enak di negeri ini tanpa dijajah. Betul tidak? Betul. Enakan di negeri sendiri tidak dijajah daripada di negeri sendiri dijajah. Akhirnya saudara, masuklah berduyun-duyun. 1914, 1915, 1916, 1917 sudah 3 tahun berjalan. ISDP ini telah merekrut semua buruh. Maka apa yang terjadi? Mereka membuat kekacauan, saudara. Membuat kekacauan. Tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk memerdekakan bangsa Republik Indonesia, bukan tujuannya untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, bukan. Tujuannya untuk menggoncangkan pemerintah kapitalis Hindia Belanda supaya digantikan dengan pemerintah komunis Hindia Belanda.
Jadi tahun 1917 itu terjadi kerusuhan besar-besaran. Terjadi kerusuhan. Makanya anak-anak PKI sekarang bangga, mereka berkata, kami tahun 1917 orang-orang tua kami telah berani mengangkat senjata melawan penjajah. Bohong, penipu. Mereka tidak pernah melawan penjajah untuk memerdekakan bangsa Indonesia, tapi mereka komunis-komunis ini melawan penjajah untuk menggantikan pemerintah kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintah komunis Hindia Belanda. Kalau gitu menipu tidak PKI? Penipu bukan? Membohongi bukan? Bohong, kurang ajar PKI. Kasih tahu sama orang-orang yang sekarang duduk di anggota dewan anak-anak PKI yang mereka bilang mereka bangga dengan PKI, padahal semuanya PKI pada saat itu penipu, saudara, pembohong. Bukan untuk memerdekakan bangsa Republik Indonesia, tapi untuk mengganti dari penjajah menjadi komunis Indonesia, saudara. Paham tidak? Paham. Pada saat itu, saudara, bangsa kita petani disuruh untuk membuat huru hara, membakar sana membakar sini, yang akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengambil keputusan mengirim prajuritnya untuk menangkap semua. Akhirnya tertangkap, saudara. Tertangkaplah komunis-komunis ini. Hengseneklis ditangkap, dibuang, dibalikin lagi ke negara Belanda. Ya. Dan beberapa tokoh-tokoh komunis ditangkap, orang-orang Belanda dipulangkan ke Belanda. Cuma sayang seribu sayang, pada saat itu partai ISDP atau organisasi ISDP tidak dibubarkan. Maka ISDP ini diserahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Akhirnya ISDP berjalan 1917, 1918 masih berjalan terus, nggak dibubarkan. Cuma tokohnya dia pulangkan ke negeri Belanda, nggak ditangkap, nggak disiksa, nggak dipenjarakan ke negara kita, dipulangin di negara Belanda, aman. Akhirnya komunis ini ISDP berjalan sampai 1920. Maka 1920 mereka mengadakan kongres pertama di daerah Semarang, di kota Semarang. Maka di Semarang itu hasil kongres mereka semua rapat, maka pada saat itu mengganti nama dari ISDP menjadi PKH. Ya. Apa artinya PKH? Ya, Persatuan Komunis Hindia. Ya, paham? Tahun berapa mengganti PKH? 1920. Nah, pada saat ISDP sudah mengganti namanya dari PKH, maka di situ Serikat Islam pecah kongsi. Serikat Islam tidak mau lagi ikut dengan PKH karena sudah ada komunis. Pertanyaannya, kenapa kemarin kok Serikat Islam mau ikut? Karena Serikat Islam tidak tahu bahwa itu adalah komunis. Tidak tahu. Mereka punya tujuan anti pemerintah kapitalis yang penjajah, sama-sama ingin mengusir penjajah. Tetapi pada saat itu mereka dibohongi oleh komunis. Komunis itu kan bohong, saudara. Komunis suka bohong. Komunis suka ural janji, padahal tidak pernah menjanjikan apapun, tidak pernah akan diwujudkan oleh komunis. Komunis ini bisa cuma hanya mengadu domba antara sesama anak bangsa. Betul. Ini pelajaran bagi kita, maka perlu sejarah. Ya. Ini sangat perlu, sehingga kita ini jangan sampai buta sejarah. Kalau sampai buta sejarah, kita akan dimandulkan dakwah-dakwah kita akan dihancurkan perjuangan kita, negara ini akan dijajah kembali dengan mereka kalau seandainya kita buta dalam sejarah. Akhirnya Serikat Islam yang dipimpin oleh A.W.S. Cokrominoto, mereka pecah kongsi, tidak mau lagi. Kenapa? Kami tidak mau dengan komunis. Kenapa? Komunis itu kejam, saudara. Maka Serikat Islam mundur. Tapi sayang seribu sayang, walaupun Serikat Islam mundur, tapi kader-kader Serikat Islam
sudah kena saudara, sudah dipengaruhi, diberikan jabatan, diberikan uang. Ini jabatan dan uang ini yang membuat orang tutup mata, gelap, menjadi buta mendadak, menjadi budak saudara. Kalau sudah diberikan jabatan, sudah duduk enak, maka dia tidak peduli lagi dengan keperluan bangsa dan negara, apalagi agama. Ini bahaya. Jabatan uang ini bahaya saudara. Akhirnya dua kader SI Serikat Islam, satu Samaun dari Surabaya, dua Darsono dari Solo, dialah diberikan jabatan menjadi ketua dan wakil ketua PKH, Persatuan Komunis Hindia. Tidak bisa diambil lagi. Dia sudah jadi ketua, sudah enak duduk punya jabatan, sudah enak gak mikirkan lagi kesusahan. Maka dia selama tahun 2019-20 ini dua kader SI ini, ya, si Samaun dan Darsono bolak-balik ke luar negeri saudara, ikut kongres besar yang diadakan di Moskow Soviet, yang diadakan di Berlin Jerman, yang diadakan di Beijing RRC Republik Rakyat Cina. Bolak-balik mereka mengadakan bagaimana cara komunis harus berkembang. Mereka diajarkan bagaimana cara-cara untuk mengkomuniskan bangsa Indonesia. Mereka dikasih uang, mereka dikasih biaya, mereka dibayarkan untuk hal-hal yang demikian. Bolak-balik kadernya ke Cina saudara. Di RRC mereka didoktrin supaya menjadikan komunis dan bangsa Indonesia. Dari tahun 1920, 1921, 22, 23, 24, maka mereka bikin lagi saudara. Balik orang-orang komunis ini mengganti nama lagi karena hasil kongres amarat kongres di Moskow, bahwa setiap kader PDI yang ada di seluruh dunia harus membuat partai komunis. Maka pas pulang tahun 1924 akhirnya PKH diganti lagi menjadi PKI. Ya, mengganti jadikan jadi PKI. Halus gak mainnya? Halus, dari orang nggak tahu masuk dijoblosin saudara, ya, mainnya halus, licik saudara. Licik kagak? Licik saudara. Itu tahun berapa? 1902. Setelah menjadi partai PKI, maka mereka menggencar saudara, gencar kemana-mana, masuk ke provinsi-provinsi, masuk ke kampung-kampung. Orang-orang tidak tahu diajarkan oleh mereka, sehingga setelah kuat mereka tahun 1927, 24, 25, 26, 27 setelah 3 tahun, maka mereka membuat huru hara besar-besaran. Mereka pengikutnya sudah banyak, buruh sudah sama mereka, ya, petani sudah sama mereka, para buruh-buruh yang ada di pelabuhan-pelabuhan sudah ikut mereka, para buruh-buruh pabrik sudah ikut mereka, banyak, sampai aparat keamanan baik itu polisi maupun militer banyak yang ikut serta. Makanya jangan merasa aman dulu nih para polisi, para militer pernah ikut sumbangsi masuk ke dalam PKI, catatan. Makanya jangan suka mengintaikan ulama, hati-hati ulama kesusupan PKI. Yang dulu juga para tentara dan polisi udah masuk malah jadi anggota PKI. Ini sudah jelas catatan negara, sudah jelas sejarahnya. Jangan merasa bersih. Jangan ulama doang sekarang diintai, jangan ulama doang sekarang yang dibilang hati-hati. Akhirnya saudara, cerita singkatnya, ya, ini kan sampai jam 12 ini, ya, tahun 1927 PKI mengadakan besar-besaran uang, besar, membakar perkebunan, membakar pabrik-pabrik, membakar pelabuhan, semuanya dibakar. Untuk apa saudara?
Untuk apa? Bukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Melawan penjajah bukan. Bukan untuk mengusir penjajah. Bukan untuk memerdekakan. Tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk memerdekakan bangsa Republik Indonesia. Yang mereka inginkan adalah mengganti kekuasaan dari pemerintah kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintah komunis Hindia Belanda. Kalau begitu, PKI ini baik apa kagak? Kagak. Baik apa tidak? Kalau begitu jahat tidak? Tujuannya apa mereka membuat huru-hara? Tujuannya ingin mengambil alih ke pemerintahan kekuasaan dari kapitalis Hindia Belanda. Lalu bagaimana? Mereka suruh semua para petani, mereka suruh para buruh, mereka suruh para karyawan-karyawan pelabuhan, karyawan-karyawan pabrik untuk membakar, membinasakan semua ekonomi-ekonomi yang membuat susah bangsa Republik Indonesia. Akhirnya saudara, pemerintah kapitalis Hindia Belanda tidak ngambil dia. Maka dikeluarkan pasukan segitu banyaknya, ditangkaplah saudara pemimpin-pemimpin komunis. Pemimpin-pemimpin PKI yang dari Belanda ditangkap, dibuang. Si Samahun sama Darsono ditangkap, dilemparkan ke Moskow. Di Moskow dia mendapatkan fasilitas, di Moskow mendapatkan rumah, di Moskow mendapatkan gaji. Tapi sementara para buruh bangsa Indonesia, para petani, para buruh pabrik, para buruh-buruh yang ada di pelabuhan, bagaimana? Ratusan mereka yang sudah mati, puluhan yang digantung, yang luka-luka, ribuan yang dipenjara, yang setiap hari mendapatkan siksaan dari pemerintah Hindia Belanda. Coba sudah mengorbankan bangsa Republik Indonesia. Kalau kita saya ingin bertanya, PKI baik apa tidak? PKI jahat apa tidak? PKI zalim apa tidak? Iblis saudara. PKI kafir. Apakah kita masih mau mengatakan PKI itu baik? Tidak. Awas ini terkadang ada orang yang menjelaskan hati-hati dengan PKI. Kata siapa PKI akan hidup kembali? Gak ada, bohong itu. Di Indonesia gak bakal hidup karena negara kita negara Pancasila. Berpikir secara normal. Akal ente jangan didengkul di otak, di kepala otak ente, bukan didengkul. Bayangkan kalau ada orang mengaku bahwa kami bangga jadi anak PKI, berarti PKI enggak? PKI tidak? PKI. Kalau ada orang ngomong, ini saya anak orang Sunda bukan? Sunda. Ini saya orang Jawa bukan? Kalau maka saya ini bangga jadi anak PKI bukan? PKI saudara. Atribut-atribut PKI hidup kembali. Itu gambar-gambar melambangkan akan munculnya PKI. Benar kagak? Benar. Akhirnya saudara, tahun 1927 bangsa kita apa yang terjadi? Para petani dijadikan bemper, para buruh dijadikan peluru untuk melawan kapitalis Hindia Belanda. Akhirnya mereka mengorbankan bangsa kita, mengorbankan rakyat Indonesia. Orang-orang PKI semua senang melihat, oh saya sudah bisa mampu mengorbankan bangsa Republik Indonesia. Ini siasat mereka mengadu domba saudara. Mereka ingin aman, mereka ingin cuci tangan. Biar bangsa Indonesia berantem antara mereka dengan mereka. Kami aman. Ini yang dipakai siasat. Sekarang ini juga demikian. Diadu antara ulama dengan ulama, antara organisasi dengan organisasi untuk mengatakan bahwa mereka tidak ada PKI. Ini kita seramkan saudara. Hati-hati. Ya, kalau ada orang mengatakan ada kiai dari manapun, ustaz dari manapun mengatakan tidak ada PKI, nyatakan dia adalah rombongan PKI saudara. Kurang ajar. Udah jelas yang demikian. Kenapa mereka? Karena mereka sudah makan uang PKI saudara. Mereka sudah memberikan makanan kepada anak istrinya uang PKI, maka mereka mau memperkayakan keluarganya. Mereka sungguhnya PKI nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya berbicara demikian saudara, saya baca di buku ini saudara. Walaupun ini harusnya panjang lebar kita akan ceritakan, ya PKI bagaimana dahsyatnya mereka semua. Panjang lebar saudara. Ini tercatat saudara. Buktikan. Ya, kalau mereka berkata, oh kami tahun 19
17 kami bikin melawan mengangkat senjata. 1927 kami melawan penjajah mengangkat senjata di keluarga kami, di anggota kami banyak yang mati, banyak yang ditangkap, banyak yang disiksa. Itu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita jawab itu bohong. Tidak pernah PKI ingin memerdekakan bangsa Indonesia, tapi PKI ingin merebut kekuasaan supaya men-PKI-kan bangsa Indonesia. Paham tidak? Kalau gitu PKI benar apa tidak? Tidak. Zalim apa tidak? Zalim. Jahat apa tidak? Jahat. Kalau begitu yang jahat kita harus apa kan? Kita ganyang. Siap ganyang PKI? Siap ganyang pendukung PKI? Siap kafir? Kafir? Allahu Akbar. Kafir? Allahu Akbar. Jangan kita tinggal diam, saudara. Kalau sampai ini mereka telah menguasai bangsa Republik Indonesia, kita akan hancur, saudara. Akan dihancurkan. Terulang lagi tragedi PKI akan membantai, saudara. Akhirnya tahun 1927 maka ditangkap semua, dipulangkan orang-orang para tokoh komunis PKI, maka bangsa Indonesia dijajah, lalu dibubarkan. Baru di sini PKI dibubarkan. Pas habis dibubarkan, mereka tidak cukup sampai situ cerita singkatnya. Tahun 1935 datang lagi, saudara, kader PKI dari Moskow, yaitu musuh, namanya musuh dia datang, ya. Alimin juga datang, saudara. Alimin, ya, tumbang PKI, saudara. Datang. Mereka membangkitkan lagi, mereka membuat gerakan dalam tanah, gerakan bawah tanah. Mereka menghidupkan PKI yang sudah dibubarkan. Setelah itu si musuh balik lagi ke Moskow. Mereka menyetir PKI yang ada di Indonesia melalui Moskow. Hebatnya. Ini perang internasional, bukan perang antara kapitalis dan komunis. Tidak ada hubungannya dengan Islam, tidak ada hubungannya dengan ulama. Ini pemerintah kapitalis dan komunis yang ingin merebut bangsa Indonesia. Pada saat itu, saudara, musuh di daerah, di Soviet, di Moskow, mereka menjalankan ide-ide mereka dari Soviet. Kenapa dari Soviet? Karena Soviet yang membiayakan PKI yang ada di Indonesia. Soviet yang memberikan dana, Soviet yang memberikan biaya, Soviet yang memfasilitasi semua PKI yang ada di Indonesia.